Kelas 6 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Kelas 6 Pembelajaran PJOK. Pelajaran 2. Variasi dan kombinasi gerak dasar dalam berbagai permainan bola kecil. Seberapa sering kamu berolahraga dalam satu minggu? 1 minggu sekali atau lebih? Jika tidak pernah, kamu harus mulai berolahraga. Olahraga membuat tubuh menjadi sehat dan bugar. Selain itu, olahraga menjadi sarana untuk mengembangkan sikap positif. Setiap olahraga, kasti misalnya, membutuhkan sikap disiplin. Kasti juga melatih ketangkasan dan kekompakan. Olahraga ini cocok bagi anak-anak pada usia pertumbuhan. Ini tidak lepas dari sifat permainan kasti yang menyenangkan. Dengan bermain kasti, kamu juga dapat mempererat persahabatan. Pernahkah kamu bermain kasti? Kasti termasuk olahraga yang diminati banyak anak. Permainan kasti dimainkan oleh 2 regu yang berkompetisi. Keberhasilan memenangi permainan bergantung pada kekompakan anggota regu. Permainan kasti juga meningkatkan gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif anak. Apa sajakah variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan kasti? Mari, simak pembahasannya pada materi pelajaran ini. Di kelas 5, kamu sudah mempelajari kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif pada permainan bola kecil. Pada kelas 6, kamu akan mempelajari variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif pada permainan bola kecil. Ada banyak jenis permainan bola kecil di antaranya kasti dan rounder. Kasti dan rounder merupakan permainan beregu yang mengutamakan unsur kekompakan, ketangkasan, dan kegembiraan. Bermain kasti dan rounder akan melatih kemampuanmu sebagai makhluk sosial. Kamu akan berlatih menjaga kekompakan, kebersamaan, serta menerapkan nilai-nilai kejujuran, sportivitas, dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini hendaknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. A. Variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan kasti. Kasti, hongbal, termasuk permainan bola kecil tradisional yang berkembang turun-temurun. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena menjaga kelestarian permainan ini. Untuk mengawali pembelajaran tentang kasti, lakukan kegiatan berikut. Dalam bermain kasti, kamu melakukan gerakan berjalan, berlari, menarik, mendorong, mengayun, melempar bola, memukul bola, dan menangkap bola. Gerak lokomotor meliputi berjalan, berlari, melompat, dan mengguling. Gerak non-lokomotor meliputi mengayun, membungkukkan badan, memutar badan, mendorong, dan menarik. Gerak manipulatif meliputi gerak melempar, memukul, dan menangkap bola. 1. Variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar non-lokomotor dalam melempar bola kasti. Apa sajakah variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar non-lokomotor dalam permainan kasti? Mari, simak materi berikut dengan saksama. Melalui gerakan ini, kamu diajak melakukan variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak non-lokomotor dalam melempar bola. A. Memegang dan melempar bola lambung dengan mengayun lengan pada permainan kasti. Lemparan melambung dilakukan untuk mengoper bola kepada teman satu regu yang posisinya berjauhan. Amatilah dan praktikkan gerakan melempar bola lambung ke atas seperti pada gambar 2.2. Gambar 2.2 melempar bola melambung dengan berdiri dan mengayun lengan. Deskripsikan gerakan melempar bola melambung ke atas. Bahaslah bersama temanmu. Kamu dapat menggunakan buku referensi untuk menunjang diskusi. Kemudian, komunikasikan hasil pembahasan kepada gurumu secara santun. B. Memegang dan melempar bola mendatar dengan mengayun lengan. Apa manfaat melempar bola mendatar? Lemparan bola mendatar dilakukan untuk mengoper bola kepada teman satu regu dalam posisi tidak berjauhan. Lemparan ini juga untuk mematikan lawan. Amatilah dan praktikkan gerakan melempar bola mendatar seperti pada gambar 2.3. Gambar 2.3 melempar bola mendatar dengan berdiri dan mengayun lengan. Diskusikan hasil pengamatanmu kepada teman dan guru. Lakukan gerakan melempar bola mendatar dengan berdiri dan mengayun lengan seperti berikut. 1.
Posisi berdiri, kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. 2. Pegang bola dengan tangan kanan secara kuat. Bola berada pada pangkal jari-jari. 3. Tarik ke belakang siku tangan kanan, sedangkan posisi tangan kiri lurus di depan dada. 4. Lemparkan bola dengan kuat secara lurus setinggi dada ke arah temanmu. 5. Temanmu akan menerima bola dengan menjulurkan kedua tangan ke depan. Kedua telapak tangan dibuka dan dirapatkan menghadap ke arah datangnya bola. C. Melempar bola bawah dengan mengayun lengan dan menekuk kaki. Lemparan bola bawah dilakukan pemain yang berposisi sebagai pelambung. Lemparan ini untuk memberikan bola kepada pemukul. Amatilah dan praktikkan gerakan melempar bola bawah seperti pada gambar 2.4. Bandingkan gerakanmu dan gerakan temanmu, kemudian komunikasikan kepada guru secara santun. Gambar 2.4 melempar bola bawah dengan mengayun lengan dan menekuk kaki. Bagaimana cara melakukan kombinasi gerak dasar manipulatif dengan variasi gerak dasar non-lokomotor? Dalam melempar bola bawah, posisi berdiri, kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Pandangan ke depan. Tangan kanan memegang bola dengan posisi di bawah sebelah pinggul. Tarik tangan ke belakang. Ayunkan tangan dari belakang ke depan, kemudian lemparkan bola menyusur tanah secara pelan. 2. Variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi. Gerak dasar lokomotor dalam memukul bola kasti. Memukul bola dalam permainan kasti meliputi pukulan melambung, pukulan mendatar, dan pukulan bawah. Gerakan tersebut dapat dilakukan melalui variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar lokomotor. Bagaimana cara memukul bola dalam permainan kasti? Amatilah gerakan memukul bola dalam permainan kasti berikut. Gambar 2.51 pukulan melambung dengan melangkah dan berlari. 2 pukulan mendatar dengan melangkah dan berlari. 3 pukulan bola bawah dengan melangkah dan berlari. 2. Variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar lokomotor dalam memukul bola kasti. Memukul bola dalam permainan kasti meliputi pukulan melambung, pukulan mendatar, dan pukulan bawah. Gerakan tersebut dapat dilakukan melalui variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar lokomotor. Bagaimana cara memukul bola dalam permainan kasti? Amatilah gerakan memukul bola dalam permainan kasti berikut. Gambar 2.51 pukulan melambung dengan melangkah dan berlari, 2 pukulan mendatar dengan melangkah dan berlari, 3 pukulan bola bawah dengan melangkah dan berlari. Bagaimana cara melakukan variasi gerak dasar manipulatif dan kombinasi gerak dasar lokomotor dalam memukul bola? Simaklah uraian berikut. 1. Pegang alat pemukul dengan satu tangan. Posisi awal berdiri, kemudian berjalan dan berlari menuju area pemukul. 2. Berdiri dengan posisi badan menyamping. Posisi pemain pelambung atau pengumpan di samping kiri pemukul. 3. Kedua kaki dibuka selebar bahu. Tekuk siku tangan yang memegang alat pemukul. Alat pemukul ditarik ke belakang bersiap untuk memukul bola. 4. Pandangan ke arah pelambung dan datangnya bola. 5. Saat bola dilempar, pukul bola dengan mengayunkan tongkat mengenai bola. Lakukan lecutan pergelangan tangan saat bola berada dalam jangkauan. 6. Bola dapat dipukul secara melambung, mendatar, atau ke bawah. Setelah memukul, melangkah dan berlarilah menuju pos atau tiang hinggap. Saat menuju tiang hinggap, pemukul dapat meluncur. Rangkuman. Anggota badan mulai dari kepala sampai kaki. Berdiri harus benar. Ada bermacam-macam sikap berdiri. 1. Berdiri tegak. 2. Berdiri sikap istirahat. 3. Berdiri sambil mengangkat kaki. Berjalan harus benar. Ada bermacam-macam sikap berjalan. 1. Berjalan di tempat. 2. Berjalan santai. 3. Berjalan dengan mengangkat paha. Apakah kalian sudah memahami materi di atas? Nah, sekarang kalian ambil buku tulis ya. Kemudian simaklah atau dengarkanlah soal-soal berikut ini. Jika kalian sudah menyimak maka tulislah jawabanmu ke buku tulis. Setelah terjawab semuanya lalu fotokan hasil jawabanmu kemudian upload ke tugas tim ya. Nanti Pak Ali akan lihat hasilnya. Mohon diperhatikan soal berikut ini ya anak-anak. Selamat mengerjakan dan tetap semangat, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan 10 anggota badanmu. 2. Mengapa berjalan harus tegak? 3. Bagaimana sikap tubuh pada saat
Berjalan. 4. Mengapa kita tidak boleh berjalan membungkuk? 5. Sebutkan 2 contoh sikap tubuh berdiri. 3. Variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam menangkap bola kasti. Bagaimana variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam menangkap bola? Pada permainan kasti, gerakan manipulatif menangkap bola meliputi menangkap bola melambung, mendatar, dan menyusur tanah. Amatilah dan praktikkan gerakan menangkap bola seperti gambar berikut. Gambar 2.6 berjalan dan berlari dalam menangkap bola melambung. Gambar 2.7 berjalan ke depan dan belakang dengan kombinasi menangkap bola mendatar. Gambar 2.8 berjalan dan berjongkok dengan kombinasi menangkap bola menyusur tanah, bawah. Rangkuman. Anggota badan mulai dari kepala sampai kaki. Berdiri harus benar. Ada bermacam-macam sikap berdiri. 1. Berdiri tegak. 2. Berdiri sikap istirahat. 3. Berdiri sambil mengangkat kaki. Berjalan harus benar. Ada bermacam-macam sikap berjalan. 1. Berjalan di tempat. 2. Berjalan santai. 3. Berjalan dengan mengangkat paha. Apakah kalian sudah memahami materi di atas? Nah, sekarang kalian ambil buku tulis ya. Kemudian simaklah atau dengarkanlah soal-soal berikut ini. Jika kalian sudah menyimak maka tulislah jawabanmu ke buku tulis. Setelah terjawab semuanya lalu fotokan hasil jawabanmu kemudian upload ke tugas tim ya. Nanti Pak Ali akan lihat hasilnya. Mohon diperhatikan soal berikut ini ya anak-anak. Selamat mengerjakan dan tetap semangat, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan 10 anggota badanmu. 2. Mengapa berjalan harus tegak? 3. Bagaimana sikap tubuh pada saat berjalan? 4. Mengapa kita tidak boleh berjalan membungkuk? 5. Sebutkan 2 contoh sikap tubuh berdiri. 4. Bermain kasti dengan peraturan dimodifikasi. Seberapa sering kamu bermain kasti? Apa kunci utama dalam keberhasilan bermain kasti? Keberhasilan dalam permainan kasti bergantung pada kerja sama, kedisiplinan, dan ketangkasan anggota regu. Permainan kasti memerlukan lapangan dan peralatan tertentu. Permainan kasti dimainkan 2 regu. 1 regu sebagai pemukul dan 1 regu sebagai penjaga. Bagaimana cara bermain kasti? Kamu dapat bermain kasti dengan menggunakan peraturan yang telah dimodifikasi sesuai kondisi dan sarana di lingkungan sekolahmu. Dalam bermain kasti, kedua regu mendapatkan nilai dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Nilai 1 jika pemukul berhasil memukul bola. Kemudian lari ke pemberhentian atau tiang pertolongan. Tiang hinggap 1, tiang hinggap 2, dan area bebas secara bertahap. 2. Nilai 2 jika pemukul berlari melewati tiang pemberhentian, tiang pertolongan, tiang hinggap 1, tiang hinggap 2, dan kembali ke area bebas atas pukulannya sendiri. 3. Nilai 1 jika regu penjaga menangkap langsung bola lambung yang dipukul regu pemukul. Rangkuman. Anggota badan mulai dari kepala sampai kaki. Berdiri harus benar. Ada bermacam-macam sikap berdiri. 1. Berdiri tegak. 2. Berdiri sikap istirahat. 3. Berdiri sambil mengangkat kaki. Berjalan harus benar. Ada bermacam-macam sikap berjalan. 1. Berjalan di tempat. 2. Berjalan santai. 3. Berjalan dengan mengangkat paha. Apakah kalian sudah memahami materi di atas? Nah, sekarang kalian ambil buku tulis ya. Kemudian simaklah atau dengarkanlah soal-soal berikut ini. Jika kalian sudah menyimak maka tulislah jawabanmu ke buku tulis. Setelah terjawab semuanya lalu fotokan hasil jawabanmu kemudian upload ke tugas tim ya. Nanti Pak Ali akan lihat hasilnya. Mohon diperhatikan soal berikut ini ya anak-anak. Selamat mengerjakan dan tetap semangat, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan 10 anggota badanmu. 2. Mengapa berjalan harus tegak? 3. Bagaimana sikap tubuh pada saat berjalan? 4. Mengapa kita tidak boleh berjalan membungkuk? 5. Sebutkan 2 contoh sikap tubuh berdiri. Untuk menambah wawasan tentang permainan kasti, lakukan penelusuran internet. Jika tidak memungkinkan, guru dapat menyiapkan artikel tentang permainan kasti. Informasi yang diperoleh dapat diringkas dan digunakan sebagai sumber belajar. Kamu telah mempelajari variasi dan kombinasi gerak dasar non-lokomotor, lokomotor, dan manipulatif dalam permainan kasti. Kamu dapat bermain kapan saja bersama teman-temanmu di lapangan. Saat bermain kasti, kembangkan sikap jujur, integritas, sportif, dan gotong royong.
Kerja sama. B. Variasi dan kombinasi gerak dasar non-lokomotor, lokomotor, dan manipulatif dalam permainan rounder. Seperti kasti, rounder termasuk jenis permainan bola kecil. Tahukah kamu dari mana asal permainan rounder? Agar wawasanmu bertambah, carilah informasi tentang asal-usul permainan rounder. 1. Variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar non-lokomotor dalam permainan rounder. Ingatlah kembali gerakan melempar bola pada permainan kasti. Jika diperhatikan, gerakan melempar bola dalam bermain rounder meliputi 3 gerakan. Berikut penjelasannya. Rangkuman. Anggota badan mulai dari kepala sampai kaki. Berdiri harus benar. Ada bermacam-macam sikap berdiri. 1. Berdiri tegak. 2. Berdiri sikap istirahat. 3. Berdiri sambil mengangkat kaki. Berjalan harus benar. Ada bermacam-macam sikap berjalan. 1. Berjalan di tempat. 2. Berjalan santai. 3. Berjalan dengan mengangkat paha. Apakah kalian sudah memahami materi di atas? Nah, sekarang kalian ambil buku tulis ya. Kemudian simaklah atau dengarkanlah soal-soal berikut ini. Jika kalian sudah menyimak maka tulislah jawabanmu ke buku tulis. Setelah terjawab semuanya lalu fotokan hasil jawabanmu kemudian upload ke tugas tim ya. Nanti Pak Ali akan lihat hasilnya. Mohon diperhatikan soal berikut ini ya anak-anak. Selamat mengerjakan dan tetap semangat, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan 10 anggota badanmu. 2. Mengapa berjalan harus tegak? 3. Bagaimana sikap tubuh pada saat berjalan? 4. Mengapa kita tidak boleh berjalan membungkuk? 5. Sebutkan 2 contoh sikap tubuh berdiri. A. Memegang dan melempar bola lambung dengan meluruskan lengan. Variasi gerak dasar non-lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam melempar bola. Melambung untuk melakukan operan jarak jauh. Lemparan ini juga dilakukan untuk melambungkan bola kepada teman yang berjarak cukup jauh. Amatilah gambar 2.9 berikut. Gambar 2.9 memegang dan melempar bola lambung dengan meluruskan lengan. Bagaimana cara melakukan variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar non-lokomotor? Dalam melempar bola melambung, awalnya, berdiri dengan posisi kaki kiri di depan. Tangan kanan memegang bola ditarik ke belakang atas kepala. Posisi badan agak condong ke belakang. Ayunkan tangan dan luruskan lengan ke depan dari atas. Lemparkan bola dengan kuat ke arah atas depan secara melambung. B. Memegang dan melempar bola mendatar dengan mengayunkan lengan dari samping. Amatilah variasi gerak dasar manipulatif dan kombinasi gerak dasar non-lokomotor dalam gerakan. Melempar bola mendatar seperti gambar pukul 2.10. Praktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar tersebut. Analisislah gerakan temanmu. Selanjutnya, komunikasikan dengan teman lain dan guru secara santun. Rangkuman. Anggota badan mulai dari kepala sampai kaki. Berdiri harus benar. Ada bermacam-macam sikap berdiri. 1. Berdiri tegak. 2. Berdiri sikap istirahat. 3. Berdiri sambil mengangkat kaki. Berjalan harus benar. Ada bermacam-macam sikap berjalan. 1. Berjalan di tempat. 2. Berjalan santai. 3. Berjalan dengan mengangkat paha. Apakah kalian sudah memahami materi di atas? Nah, sekarang kalian ambil buku tulis ya. Kemudian simaklah atau dengarkanlah soal-soal berikut ini. Jika kalian sudah menyimak maka tulislah jawabanmu ke buku tulis. Setelah terjawab semuanya lalu fotokan hasil jawabanmu kemudian upload ke tugas tim ya. Nanti Pak Ali akan lihat hasilnya. Mohon diperhatikan soal berikut ini ya anak-anak. Selamat mengerjakan dan tetap semangat, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan 10 anggota badanmu. 2. Mengapa berjalan harus tegak? 3. Bagaimana sikap tubuh pada saat berjalan? 4. Mengapa kita tidak boleh berjalan membungkuk? 5. Sebutkan 2 contoh sikap tubuh berdiri. Gambar pukul 2.10 memegang dan melempar bola mendatar dengan mengayunkan lengan dari samping. Bagaimana cara melakukan variasi gerak dasar non-lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif? Dalam melempar bola mendatar, posisi awal, berdiri dengan kaki kiri di depan. Tangan kanan memegang bola setinggi dada, kemudian tarik ke samping badan. Ayunkan lengan ke depan dari samping badan dengan cepat. Lemparkan bola lurus ke depan. Horizontal. C. Memegang dan melempar bola bawah dengan merendahkan badan. Amatilah gambar pukul 2.11 tentang gerakan melempar bola bawah atau menyusur tanah.
Gerakan ini dilakukan dengan variasi gerak dasar non-lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif. Awalnya, berdiri dengan posisi kaki kiri di depan. Tangan kanan memegang bola, kemudian tarik tangan ke belakang. Ayunkan tangan ke depan dari bawah dengan membungkukkan badan. Saat tangan berada di depan, lemparkan bola menyusur tanah. Gambar pukul 2:11 berjongkok dan membungkuk pada saat melempar bola menyusur tanah, bawah. Rangkuman. Anggota badan mulai dari kepala sampai kaki. Berdiri harus benar. Ada bermacam-macam sikap berdiri. 1. Berdiri tegak. 2. Berdiri sikap istirahat. 3. Berdiri sambil mengangkat kaki. Berjalan harus benar. Ada bermacam-macam sikap berjalan. 1. Berjalan di tempat. 2. Berjalan santai. 3. Berjalan dengan mengangkat paha. Apakah kalian sudah memahami materi di atas? Nah, sekarang kalian ambil buku tulis ya. Kemudian simaklah atau dengarkanlah soal-soal berikut ini. Jika kalian sudah menyimak maka tulislah jawabanmu ke buku tulis. Setelah terjawab semuanya lalu fotokan hasil jawabanmu kemudian upload ke tugas tim ya. Nanti Pak Ali akan lihat hasilnya. Mohon diperhatikan soal berikut ini ya anak-anak. Selamat mengerjakan dan tetap semangat, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan 10 anggota badanmu. 2. Mengapa berjalan harus tegak? 3. Bagaimana sikap tubuh pada saat berjalan? 4. Mengapa kita tidak boleh berjalan membungkuk? 5. Sebutkan 2 contoh sikap tubuh berdiri. 2. Variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar lokomotor dalam memukul bola rounder. Dalam gerakan memukul bola rounder, kamu dapat melakukan variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar lokomotor. Pada saat memukul, kamu melakukan variasi berjalan ke depan dan belakang dengan kombinasi memukul bola rounder. Dalam rounder, gerakan memukul bola terdiri atas pukulan tanpa ayunan, bun, dan pukulan dengan ayunan, swing. Pukulan tanpa ayunan, bun, hanya menyentuhkan kayu pemukul dengan bola tanpa mengayunkan. Pemukul menunggu bola mengenai kayu pemukul. Pantulan bola jatuh dekat pemukul. Pukulan tanpa ayunan, bun, untuk mengelabui regu penjaga. Amatilah gerakan memukul dalam permainan rounder seperti gambar pukul 2:12. Praktikkan gerakan ini bersama temanmu secara disiplin dan tanggung jawab. Gambar pukul 2:12 gerakan memukul dalam permainan rounder. Bagaimana cara melakukan variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar lokomotor? Dalam memukul bola rounder, bersama temanmu, carilah informasi mengenai langkah-langkah melakukan pukulan pada rounder. Catatlah informasi yang ditemukan, kemudian komunikasikan kepada teman dan guru secara santun. Rangkuman. Anggota badan mulai dari kepala sampai kaki. Berdiri harus benar. Ada bermacam-macam sikap berdiri. 1. Berdiri tegak. 2. Berdiri sikap istirahat. 3. Berdiri sambil mengangkat kaki. Berjalan harus benar. Ada bermacam-macam sikap berjalan. 1. Berjalan di tempat. 2. Berjalan santai. 3. Berjalan dengan mengangkat paha. Apakah kalian sudah memahami materi di atas? Nah, sekarang kalian ambil buku tulis ya. Kemudian simaklah atau dengarkanlah soal-soal berikut ini. Jika kalian sudah menyimak maka tulislah jawabanmu ke buku tulis. Setelah terjawab semuanya lalu fotokan hasil jawabanmu kemudian upload ke tugas tim ya. Nanti Pak Ali akan lihat hasilnya. Mohon diperhatikan soal berikut ini ya anak-anak. Selamat mengerjakan dan tetap semangat, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan 10 anggota badanmu. 2. Mengapa berjalan harus tegak? 3. Bagaimana sikap tubuh pada saat berjalan? 4. Mengapa kita tidak boleh berjalan membungkuk? 5. Sebutkan 2 contoh sikap tubuh berdiri. 3. Variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam menangkap bola rounder. Bagaimana cara melakukan variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi manipulatif dalam menangkap bola rounder? Dilihat dari arah datangnya bola. Gerak dasar menangkap bola terdiri atas menangkap bola melambung, bola mendatar, dan bola bawah atau menyusur tanah. Gambar pukul 2:13 menangkap bola melambung. Gambar pukul 2:14 menangkap bola mendatar. Gambar pukul 2:15 menangkap bola menyusur tanah. Rangkuman. Anggota badan mulai dari kepala sampai kaki. Berdiri harus benar. Ada bermacam-macam sikap berdiri.
1. Berdiri tegak. 2. Berdiri sikap istirahat. 3. Berdiri sambil mengangkat kaki. Berjalan harus benar. Ada bermacam-macam sikap berjalan. 1. Berjalan di tempat. 2. Berjalan santai. 3. Berjalan dengan mengangkat paha. Apakah kalian sudah memahami materi di atas? Nah, sekarang kalian ambil buku tulis ya. Kemudian simaklah atau dengarkanlah soal-soal berikut ini. Jika kalian sudah menyimak maka tulislah jawabanmu ke buku tulis. Setelah terjawab semuanya lalu fotokan hasil jawabanmu kemudian upload ke tugas tim ya. Nanti Pak Ali akan lihat hasilnya. Mohon diperhatikan soal berikut ini ya anak-anak. Selamat mengerjakan dan tetap semangat, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan 10 anggota badanmu. 2. Mengapa berjalan harus tegak? 3. Bagaimana sikap tubuh pada saat berjalan? 4. Mengapa kita tidak boleh berjalan membungkuk? 5. Sebutkan 2 contoh sikap tubuh berdiri. 4. Bermain rounder. Sebagai permainan beregu, pemain rounder harus bermain dengan kompak. Sikap disiplin dan tanggung jawab pemain juga menjadi kunci keberhasilan dalam permainan ini. Mari pelajari materi berikut secara saksama. A. Lapangan dan peralatan. Lapangan rounder berbentuk segi 5 beraturan dengan panjang tiap sisi 15 meter. Setiap sudut lapangan terdapat base, papan hinggap, titik. Ada 5 base, tempat hinggap, Koma. yaitu tempat hinggap 1, tempat hinggap 2, tempat hinggap 3, tempat hinggap 4, dan tempat hinggap 5 atau rumah. Jarak antar tempat hinggap sekira 15 meter. Bersama temanmu. Carilah informasi mengenai lapangan dan peralatan rounder dari buku referensi atau internet. Catatlah informasi yang kamu temukan dan gunakan sebagai sumber belajar. B. Ketentuan permainan. Rounder dimainkan 2 regu, yaitu regu pemukul dan regu penjaga. Dalam bermain, biasakan bertindak sportif sesuai peraturan permainan. 1. Jumlah pemain. Dalam rounder, setiap regu terdiri atas 12 pemain inti dan 6 pemain cadangan. Setiap regu dipimpin seorang kapten. Pemain inti mengenakan kostum bernomor angka 1 sampai 12. Pemain cadangan mengenakan nomor dada dari pemain inti yang digantikan. 2. Waktu permainan. Dalam setiap permainan rounder, terdapat 3 inning. Babak. Titik. Ketentuannya, 1 inning terdiri atas 1 kali jaga dan 1 kali memukul untuk setiap regu. Permainan rounder dinyatakan selesai jika setiap regu telah memperoleh giliran 3 kali menjadi regu pemukul dan jaga. Rangkuman. Anggota badan mulai dari kepala sampai kaki. Berdiri harus benar. Ada bermacam-macam sikap berdiri. 1. Berdiri tegak. 2. Berdiri sikap istirahat. 3. Berdiri sambil mengangkat kaki. Berjalan harus benar. Ada bermacam-macam sikap berjalan. 1. Berjalan di tempat. 2. Berjalan santai. 3. Berjalan dengan mengangkat paha. Apakah kalian sudah memahami materi di atas? Nah, sekarang kalian ambil buku tulis ya. Kemudian simaklah atau dengarkanlah soal-soal berikut ini. Jika kalian sudah menyimak maka tulislah jawabanmu ke buku tulis. Setelah terjawab semuanya lalu fotokan hasil jawabanmu kemudian upload ke tugas tim ya. Nanti Pak Ali akan lihat hasilnya. Mohon diperhatikan soal berikut ini ya anak-anak. Selamat mengerjakan dan tetap semangat, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan 10 anggota badanmu. 2. Mengapa berjalan harus tegak? 3. Bagaimana sikap tubuh pada saat berjalan? 4. Mengapa kita tidak boleh berjalan membungkuk? 5. Sebutkan 2 contoh sikap tubuh berdiri. 3. Regu pemukul. Regu pemukul berada di area bebas. Setiap pemain regu pemukul boleh memukul bola 3 kali. Pukulan dinyatakan benar jika A. Pukulan mengenai bola dan jatuh di tanah dalam garis batas. B. Bola jatuh dalam sudut antara garis yang menghubungkan base 4 dan base 5 atau antara base 1 dan base 5. Jika pukulan pertama dinyatakan benar, pemain tidak boleh melakukan pukulan kedua atau ketiga. Pemukul menuju base I. Jika lemparan pitcher dianggap salah, pemukul dapat menolak lemparan pitcher. Jika lambungan salah dan pemain memukul bola tersebut, wasit menganggap sebagai pukulan. 4. Regu penjaga. Setiap pemain regu penjaga menempatkan diri di area lapangan. Pemain yang menjaga base disebut baseman. Tugas baseman adalah menangkap bola yang dilemparkan penjaga lain untuk menyentuhkan bola ke badan pemukul yang berlari ke arah base yang dijaganya.
Catcher berperan penting dalam mematikan lawan. Catcher dipilih dari pemain paling cekatan menangkap bola. Catcher bertugas menangkap bola yang dioper pitcher kepada pemukul, tetapi bola tidak terpukul. Catcher boleh langsung mematikan lawan. Rangkuman. Anggota badan mulai dari kepala sampai kaki. Berdiri harus benar. Ada bermacam-macam sikap berdiri. 1. Berdiri tegak. 2. Berdiri sikap istirahat. 3. Berdiri sambil mengangkat kaki. Berjalan harus benar. Ada bermacam-macam sikap berjalan. 1. Berjalan di tempat. 2. Berjalan santai. 3. Berjalan dengan mengangkat paha. Apakah kalian sudah memahami materi di atas? Nah, sekarang kalian ambil buku tulis ya. Kemudian simaklah atau dengarkanlah soal-soal berikut ini. Jika kalian sudah menyimak maka tulislah jawabanmu ke buku tulis. Setelah terjawab semuanya lalu fotokan hasil jawabanmu kemudian upload ke tugas tim ya. Nanti Pak Ali akan lihat hasilnya. Mohon diperhatikan soal berikut ini ya anak-anak. Selamat mengerjakan dan tetap semangat, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan 10 anggota badanmu. 2. Mengapa berjalan harus tegak? 3. Bagaimana sikap tubuh pada saat berjalan? 4. Mengapa kita tidak boleh berjalan membungkuk? 5. Sebutkan 2 contoh sikap tubuh berdiri. Tahukah kamu? Catcher, jenderal lapangan dalam rounder. Dalam rounder, pemain penangkap bola. Catcher diibaratkan jenderal lapangan. Mengapa? Catcher harus dapat menjalin komunikasi yang lancar dalam timnya. Saat bermain, catcher memiliki pandangan lebih luas daripada teman satu tim. Catcher selalu memberi informasi atau instruksi jelas sebagai rujukan teman satu tim di setiap base. 5. Wasit. Wasit bertugas memimpin permainan rounder. Wasit didampingi 3 wasit pembantu, penjaga garis, dan 1 wasit pembantu, pencatat nilai. Titik. Dalam rounder, wasit menggunakan peluit, suara, jari, dan lengan sebagai aba-aba kepada pemain. 6. Pergantian pemain. Pergantian pemain dalam rounder dilakukan jika A. terjadi 6 kali kesalahan yang dilakukan regu pemukul, Dan B. 5 kali bola tertangkap regu penjaga dalam satu inning. C. Penilaian. Sistem penilaian pada permainan rounder sebagai berikut. 1. Nilai 2 jika pemain regu pemukul mampu memukul benar. Kemudian menuju base 1 sampai base 5 dengan selamat. Tidak dibakar baseman. Atas pukulannya sendiri. Home run. 2. Nilai 1 jika pemain dari regu pemukul mampu memukul benar. Tetapi di salah satu base, pemain tersebut berhenti dan menunggu pemukul lain melakukan pukulan sah untuk melanjutkan ke base. 5. Rangkuman. Anggota badan mulai dari kepala sampai kaki. Berdiri harus benar. Ada bermacam-macam sikap berdiri. 1. Berdiri tegak. 2. Berdiri sikap istirahat. 3. Berdiri sambil mengangkat kaki. Berjalan harus benar. Ada bermacam-macam sikap berjalan. 1. Berjalan di tempat. 2. Berjalan santai. 3. Berjalan dengan mengangkat paha. Apakah kalian sudah memahami materi di atas? Nah, sekarang kalian ambil buku tulis ya. Kemudian simaklah atau dengarkanlah soal-soal berikut ini. Jika kalian sudah menyimak maka tulislah jawabanmu ke buku tulis. Setelah terjawab semuanya lalu fotokan hasil jawabanmu kemudian upload ke tugas tim ya. Nanti Pak Ali akan lihat hasilnya. Mohon diperhatikan soal berikut ini ya anak-anak. Selamat mengerjakan dan tetap semangat, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan 10 anggota badanmu. 2. Mengapa berjalan harus tegak? 3. Bagaimana sikap tubuh pada saat berjalan? 4. Mengapa kita tidak boleh berjalan membungkuk? 5. Sebutkan 2 contoh sikap tubuh berdiri. 3. Nilai 0 jika pemain dari regu pemukul melakukan pukulan benar, tetapi tidak berhasil mencapai salah satu base. 4. Nilai 1 jika pemain regu penjaga mampu menangkap bola pukulan pemain regu pemukul. Itulah peraturan permainan rounder yang harus dipahami dan ditaati setiap pemain. Dengan memahami dan menaati peraturan, permainan rounder akan berjalan dengan tertib dan menyenangkan. Rangkuman. 1. Variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar non-lokomotor dalam melempar bola kasti. Sebagai berikut. A. Memegang dan melempar bola lambung dengan mengayun lengan. B. Memegang dan melempar bola mendatar dengan mengayun lengan. C. Memegang dan melempar bola bawah dengan menekuk kaki. 2.
Dalam gerakan memukul bola kasti, dapat dilakukan variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar lokomotor. Caranya dengan memukul bola dengan berjalan ke depan dan samping. Gerakan pukulan dapat dilakukan dengan pukulan atas mendatar dan bawah. Rangkuman. Anggota badan mulai dari kepala sampai kaki. Berdiri harus benar. Ada bermacam-macam sikap berdiri. 1. Berdiri tegak. 2. Berdiri sikap istirahat. 3. Berdiri sambil mengangkat kaki. Berjalan harus benar. Ada bermacam-macam sikap berjalan. 1. Berjalan di tempat. 2. Berjalan santai. 3. Berjalan dengan mengangkat paha. Apakah kalian sudah memahami materi di atas? Nah, sekarang kalian ambil buku tulis ya. Kemudian simaklah atau dengarkanlah soal-soal berikut ini. Jika kalian sudah menyimak maka tulislah jawabanmu ke buku tulis. Setelah terjawab semuanya lalu fotokan hasil jawabanmu kemudian upload ke tugas tim ya. Nanti Pak Ali akan lihat hasilnya. Mohon diperhatikan soal berikut ini ya anak-anak. Selamat mengerjakan dan tetap semangat, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan 10 anggota badanmu. 2. Mengapa berjalan harus tegak? 3. Bagaimana sikap tubuh pada saat berjalan? 4. Mengapa kita tidak boleh berjalan membungkuk? 5. Sebutkan 2 contoh sikap tubuh berdiri. 3. Variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam kasti dilakukan dengan berjalan dan berlari dengan kombinasi menangkap bola. 4. Variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar non-lokomotor dalam permainan rounder. Sebagai berikut. A. Memegang dan melempar bola lambung dengan meluruskan lengan. B. Memegang dan melempar bola lambung dengan mengayunkan lengan dari samping. C. Memegang dan melempar bola bawah dengan merendahkan badan. 5. Pada gerakan memukul bola rounder, dapat dilakukan variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar lokomotor, yaitu memukul bola dengan berjalan ke depan dan samping. Gerakan pukulan dapat dilakukan dengan pukulan atas mendatar dan bawah. 6. Variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam kasti ialah berjalan dan berlari dengan kombinasi menangkap bola. Rangkuman. Anggota badan mulai dari kepala sampai kaki. Berdiri harus benar. Ada bermacam-macam sikap berdiri. 1. Berdiri tegak. 2. Berdiri sikap istirahat. 3. Berdiri sambil mengangkat kaki. Berjalan harus benar. Ada bermacam-macam sikap berjalan. 1. Berjalan di tempat. 2. Berjalan santai. 3. Berjalan dengan mengangkat paha. Apakah kalian sudah memahami materi di atas? Nah, sekarang kalian ambil buku tulis ya. Kemudian simaklah atau dengarkanlah soal-soal berikut ini. Jika kalian sudah menyimak maka tulislah jawabanmu ke buku tulis. Setelah terjawab semuanya lalu fotokan hasil jawabanmu kemudian upload ke tugas tim ya. Nanti Pak Ali akan lihat hasilnya. Mohon diperhatikan soal berikut ini ya anak-anak. Selamat mengerjakan dan tetap semangat, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan 10 anggota badanmu. 2. Mengapa berjalan harus tegak? 3. Bagaimana sikap tubuh pada saat berjalan? 4. Mengapa kita tidak boleh berjalan membungkuk? 5. Sebutkan 2 contoh sikap tubuh berdiri. Apakah kalian sudah memahami materi di atas? Nah, sekarang kalian ambil buku tulis ya. Kemudian simaklah atau dengarkanlah soal-soal berikut ini. Jika kalian sudah menyimak maka tulislah jawabanmu ke buku tulis. Setelah terjawab semuanya lalu fotokan hasil jawabanmu. Kemudian upload ke tugas tim ya. Nanti Pak Ali akan lihat hasilnya. Mohon diperhatikan soal berikut ini ya. Selamat mengerjakan dan tetap semangat, jawablah dengan benar. 1. Bagaimana variasi gerak dasar non-lokomotor dengan kombinasi manipulatif dalam melempar bola kasti? 2. Siti dan Dahlia berlatih memukul bola kasti. Jelaskan variasi gerak dasar non-lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif saat Siti memukul bola kasti. 3. Ratna berlatih menangkap bola melambung. Bagaimana cara Ratna melakukan variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam menangkap bola? 4. Jelaskan variasi gerak dasar non-lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam melempar bola rounder. 5. Jelaskan cara melakukan variasi gerak dasar non-lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif.
dalam memukul bola rounder. Selamat mengerjakan, semoga hari-hari kalian menyenangkan.